Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NIM 2008020035. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Saya di sini akan membahas yaitu tipe dan gaya kepemimpinan. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu kepemimpinan. Kemudian yang kedua, apa saja tipe-tipe dan gaya kepemimpinan. Kemudian yang terakhir, bagaimana gaya kepemimpinan yang harus diikuti seorang pemimpin dalam organisasi. Langsung saja pada poin yang pertama, yaitu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan di dalam diri seseorang untuk memimpin dan mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya adalah untuk mencapai target goal yang telah ditentukan. Kepemimpinan ini adalah kemampuan yang ada pada diri seorang pemimpin atau leader yang mempunyai sifat-sifat. Yang pertama ada kepribadian, kemudian kemampuan dan kesanggupan. Kepemimpinan ini merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya, dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut, dan situasi. Kemudian kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu apa saja tipe-tipe dan gaya kepemimpinan. Kita jelaskan yang pertama yaitu 5 jenis gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya demokratis. Gaya demokratis ini yaitu seorang pemimpin menjadikan anggota timnya sebagai bagian yang mengambil keputusan. Setiap anggota tim memiliki suara yang sama bobotnya. Pemimpin dengan gaya ini melibatkan semua anggota tim untuk mencapai goal bersama. Salah satu contoh pemimpin demokratis adalah Simon Sinek. Ia adalah penulis dan motivator. Kemudian gaya autokratis. Gaya autokratis ini pemimpin dengan gaya autokratis berkebalikan dengan demokratis. Mereka memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa meminta pertimbangan dari anggota organisasi. Gaya autokratis tidak sesuai dalam semua situasi setiap saat, tetapi dapat sangat berguna dalam karir tertentu seperti dinas militer, dalam kasus tertentu seperti saat krisis. Kemudian kita lanjut yang ketiga, yaitu gaya transformasional. Pemimpin yang mengadopsi gaya transformasional ini ingin melakukan perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa berupa peningkatan kebudayaan, membalikkan keadaan, juga mendapatkan keuntungan yang lebih. Pemimpin dengan gaya ini contohnya itu adalah Robert C. Smith, seorang yang melunasi utang mahasiswa seluruh kelas angkatan 2019 di Morehouse College. Kemudian yang keempat, gaya transaksional. Pemimpin dengan gaya transaksional akan mengubah keadaan yang sudah stabil. Mereka lebih berfokus agar tim melakukan tugas sesuai dengan semestinya. Fokus lebih ditekankan untuk rencana-rencana jangka pendek. Kekurangan dari gaya transaksional ini, anggota tim akan kurang mengekspresikan kreativitas mereka. Kemudian yang terakhir ada gaya laissez-faire. Pemimpin akan meminta timnya untuk
membantu memimpin organisasi. Dalam perusahaan dengan gaya kepemimpinan laissez-faire, struktur manajemen cenderung datar, yang berarti itu tidak hierarki. Kemudian kita lanjut kepada tipe kepemimpinan. Di sini ada 5 tipe kepemimpinan. Yang pertama yaitu ada tipe kepemimpinan demokratis. Tipe pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang menyampaikan pendapat atau ide secara lebih terbuka sebagai kontribusi untuk memajukan perusahaan. Memiliki pemimpin yang demokratis dengan gaya kepemimpinan yang efektif akan melahirkan karyawan yang inovatif dengan ide brilian dan gagasan yang dapat membawa perubahan bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada pemimpin otoriter. Pemimpin otoriter sisi baiknya adalah memastikan pekerjaan bisa diselesaikan tepat waktu dan efektif tanpa banyak alasan. Karena pemimpin memiliki matriks time, balance, dan tahu cara meningkatkan produktivitas kerja yang efektif, maka mau tidak mau karyawan yang terlatih jadi terlatih untuk disiplin dalam hal waktu dan ritme kerja. Sisi negatif dari pemimpin yang otoriter, perlakuan pemimpin kepada karyawan cenderung menekan dan memaksakan kehendak hanya demi mencapai goal atau mencapai tujuan bersama, sehingga seolah tidak peduli karyawan sedang sibuk menyelesaikan tugas lain. Jadi dengan memaksakan kehendak untuk tercapai tujuan, itu karyawan seolah tidak bisa menyelesaikan tugas lain. Kemudian ada tipe karismatik, tipe kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik di mana tipe ini sisi positifnya adalah bawahan atau karyawan akan senang hati melakukan apapun yang dibutuhkan pemimpin, mulai dari membantu proyek atau order yang baru yang harus segera ditangani, diminta melakukan revisi pekerjaan sesuai permintaan klien dan sebagainya. Karena pemimpin perusahaan berkarisma tinggi, karyawan akan merevisi pekerjaannya kembali dengan senang hati. Kemudian yang keempat, tipe kepemimpinan militeristik. Tipe pemimpin ini akan sangat mementingkan disiplin yang tingkat tinggi atau yang sangat tinggi baginya seorang pemimpin harus memiliki keahlian pemimpin yang sesungguhnya. Apabila karyawan memiliki sifat yang selaras dengan sang pemimpin, maka kolaborasi kerja yang efektif bisa tercipta. Datang ke kantor tepat waktu dan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai durasi deadline, itu merupakan keharusan. Nah, kemudian yang terakhir ada tipe pemimpin yang paternalistik. Pemimpin yang mempunyai tipe paternalistik ini akan selalu memperlakukan bawahannya seperti pemula yang segalanya harus diajarkan, dipandu, dan dikontrol sesuai dengan keinginan atasan. Bisa jadi tipe pemimpin ini memiliki perfeksionis dalam kerja yang juga diinginkan dan bisa dilakukan karyawannya. Bagian terbaiknya, karyawan bisa menjadi lebih perform atau dapat mengerjakan pekerjaan sesuai dengan arahan atasan. Kemudian ada juga sisi negatifnya, kemandirian dan kreativitas. Pegawai jadi kurang berkembang dan tidak bebas dalam berpendapat untuk berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Kita lanjut pada poin yang ketiga, itu poin yang terakhir, yaitu bagaimana gaya kepemimpinan yang harus diikuti seorang pemimpin dalam organisasi.
Gaya kepemimpinan yang baik untuk diterapkan oleh seorang pemimpin dalam sebuah organisasi adalah gaya kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerjasama kepada rekan dalam satu organisasi tersebut. Kepemimpinan demokratis menjadi gaya kepemimpinan demokratis. Itulah menjadi gaya kepemimpinan yang menjadi favorit para karyawan dan juga organisasi. Karena pemimpin yang demokratis masih tetap bertanggung jawab terhadap seluruh rekannya, tetapi ia tetap memberikan kebebasan kepada rekannya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan sesuai kemampuan masing-masing. Begitulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.